kita tidak harus teknis terus untuk masuk ke karantina. Jadi masih terbuka. Apalagi kita adalah badan baru ya di Indonesia. Jadi peluang untuk menjadi PNS di karantina ini sangat besar gitu. Betul sekali, Cuti adalah cuti. Seksi kalau cuti, membicarakan masalah cuti. Siapa yang nggak mau dapat cuti? Nah, pasti semua mau kan untuk Apalagi cuti. kalau misalnya Tapi dipotong ya. Iya, dipotong apa, Bu? Potong tunjangan kinerja ya. Tuntukin. 4% ya sehari. 4% per hari. Jadi agak mikir ya kalau mau cuti lama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita Asriani di Kita Podcast, media berbagi informasi dan silaturahmi karantina Sumatera Selatan. Sobat Kita Podcast yang ada di rumah, senang sekali pada kesempatan kali ini Kita Podcast dapat menghadirkan bintang tamu, yaitu Kepala Subbagian Umum Karantina Sumatera Selatan, Ibu Mutia Kartikasari. Assalamualaikum. Salam. Dan juga ada Mbak cantik yang di sebelah sana, Mbak Rodia Patuti atau biasa disapa Mbak Diah. Halo Sobat Kita Podcast. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Mutia mungkin kita mau mengajak Sobat Kita Podcast yang ada di rumah berbagi informasi sama Sobat Kita Podcast yang ada di rumah terkait dengan informasi mengenai kepegawaian, cuti, dan juga absensi. Nah, Bu Mutia, mungkin kan seperti yang kita ketahui ya Ibu ya, bahwa di karantina Sumatera Selatan ini kan adalah salah satu UPT dari Badan Karantina Indonesia, yang salah satu tugasnya, bukan salah satu ya, tupoksi utamanya adalah mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK, dan juga HPIK masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Nah, itu untuk jabatan fungsionalnya nih Bu, jabatan fungsional apa yang ada di BKHIT Sumatera Selatan ini Bu? Ya, baik Mbak Novi. Memang kita ini adalah UPT teknis tadi seperti dijelaskan Mbak Novi. Jadi kita ini kalau di karantina ini untuk jabatan fungsional teknisnya itu dari karantina hewan ada, karantina ikan ada, dan juga karantina tumbuhan. Tapi tidak melulu yang bisa masuk ke karantina itu adalah orang teknis. Karena kita ada juga yang adminnya. Nah, yang di admin ini ada fungsional di bidang kepegawaian seperti Mbak Rodia ini dia fungsional di bidang kepegawaian. Kemudian kita juga ada fungsional di kehumasan, ada arsiparis, kemudian di bidang keuangan. Jadi sobat Q, kita tidak harus teknis terus untuk masuk ke karantina. Jadi masih terbuka. Apalagi kita adalah badan baru ya di Indonesia. Jadi peluang untuk menjadi PNS di karantina ini sangat besar gitu. Jadi kan Sobat Kita Podcast tuh taunya karantina. Oh, karantina yang meriksa ke lapangan tuh ini apa? APT, PKT, dokter hewan. Padahal sebenarnya di karantina Sumsel ini banyak jabatan-jabatan fungsional lainnya ya Mbak Dia ya. Iya, betul seperti sekali. jabatan kepegawaian, ada kehumasan. Ya ternyata banyak pemirsa Sobat Kita Podcast. Jadi kalau misalnya nanti yang basicnya selain HPT ya Bu, selain HPT, dokter hewan, bisa juga ya Bu bisa. untuk berkontribusi atau masuk di kerja bergabung di bersama karantina kita. Sumsel ini bisa bergabung sama kita. Contohnya kayak adik-adik yang baru ini ya Bu ya. Kita tahun ini kita dapat 9 CPNS fungsional. CPNS semuanya, calon tapi fungsional fungsional. semuanya. Fungsional semua. Fungsional semua. Tapi kebetulan tahun ini kita dapatnya teknis semua. Ya. Ya masih muda-muda loh. Fresh graduate. Fresh graduate. Dan juga tentunya lulusan Gen Z. terbaik ya. Ya. Gen Z. Nah, Bu, kalau misalnya tadi kan kita udah membahas masalah kepegawaian. Kepegawaian itu pegawai ya punya selain punya kewajiban dia juga punya hak. Bener nggak Bu? Bener ya. Haknya itu selain gaji, tunjangan kinerja, juga ada hak lain ya yang nggak selalu soal uang gitu yaitu adalah hak apa Mbak?
Itu adalah hak untuk mendapatkan cuti. Betul Cuti sekali, tuh adalah cuti. seksi Iya. kalau cuti membicarakan masalah cuti. Siapa yang nggak mau dapat cuti? Nah, Iya. pasti semua mau kan untuk Apalagi cuti. kalau misalnya cuti tahunan ya Mbak ya. Betul. Tukin nggak dipotong, gaji nggak Betul sekali, dipotong, iya. yang dipotong cuman uang makan. Tuh Iya. ya, Bu. Mm-mm. Selain cuti tahunan kita punya apa lagi sih cutinya? Selain cuti tahunan itu kita ada cuti sakit kalau kita sedang sakit. Kemudian ada cuti alasan penting, misalnya kita mau melangsungkan pernikahan atau Ada yang meninggal. ada yang orang tua atau mertua kita meninggal, kita bisa mengajukan cuti alasan penting. Kemudian juga ada cuti bersama. Itu Kalau cuti alasan penting maksimal berapa lama kita boleh mengajukan? itu maksimal pengajuan cuti alasan penting adalah 1 bulan. 1 bulan, wow. Iya, betul. Tapi Alasan- dipotong ya. Iya, dipotong apa Bu? Potong tunjangan kinerja ya. Tukin. 4% ya sehari. 4% per hari. Jadi agak mikir ya kalau mau cuti Iya, lama. iya. Kalau masih ada cuti tahunan, Cuti Kita tahunan ada dulu cuti ya. tahunan, iya, betul. Terus cuti apa lagi Mbak tadi? Ada juga cuti di luar tanggungan negara. Nah, mungkin ini jarang kali ya. Itu Karena yang sekolah ya, kalau ikut suami sekolah keluar Di luar negeri, negeri. misalnya, nah boleh. Jadi kita tidak dipecat jadi pegawai negeri, tapi kita ngambil cuti itu, nah, nanti sepulangnya dari sana kita bisa menjadi pegawai lagi. Oh, gitu. bisa jadi pegawai Iya. lagi. Tetapi kehilangan hak-haknya ya Bu ya, Iya. mungkin kalau cuti Tidak di luar terima tanggungan. gaji. Tidak terima Oh, tidak gaji, terima ya. gaji, apalagi Itu pun- tukin. itu pun diberhentikan dari jabatan Ya, fungsionalnya. kalau misalnya seorang fungsional diberhentikan sementara. Oh iya. Iya. Tuh bayangin pemirsa sobat kita podcast, saya udah hampir 15 tahun kerja jadi ASN baru tahu kalau cuti di luar tanggungan negara itu ternyata nggak dapat haknya kayak gaji. Iya. Beda Kayak- dengan cuti-cuti yang Oh, lain beda ya. Jadi kayak sama break cuti-cuti yang gitu, lain. break dulu. Oke, tadi kan kita udah membahas masalah cuti nih Bu. Nah sekarang ini kan segalanya tuh sudah berbasis online. Untuk absensi sendiri di karantina Sumatera Selatan itu absensinya sudah kayak gimana? Kalau sekarang itu absen di karantina khususnya di BKIT Sumsel itu sudah menggunakan absensi online dan baru diterapkan 2 bulan yang lalu dan sekarang pun masih tahap uji coba karena kan karantina itu badan baru ya, Iya. jadi masih kayak mau untuk Penyempurnaan. hitungan betul penyempurnaan. dilanjut, seterusnya. Iya. Tapi kita sampai sekarang sudah melaksanakan absen dengan e-presensi itu. E-presensi. Karena lebih fleksibel absen presensi ini, bisa kita absen pada saat kita di rumah, pada Betul. saat kita sedang work W- from WFA, anywhere, iya. WFA. Jadi kita ada program dari pemerintah juga ada WFA gitu. Bu, tadi kan udah bilang soal WFA, mungkin kita boleh kasih paham nih sama sobat kita podcast yang ada di rumah. WFA itu apa sih Bu? Jadi WFA itu adalah work from anywhere. Jadi bekerja itu bisa di mana saja. Iya. Apalagi dengan zaman sekarang ini serba canggih, kita bisa bekerja misalnya di rumah atau kita sedang dalam perjalanan atau di mana kita bisa berjalan. Kemudian kita absennya tadi lewat e-presensi. Nah, kita pilih WFA sehingga kita terdatanya tetap hadir di hari Iya. itu gitu Masuk ya. kerja. Masuk kerja, jatuhnya masuk kerja. Karena WFA itu sendiri bukannya libur di rumah ya, tapi kita masih bekerja. Dan sobat-sobat kita kalau WFA itu artinya tetap bekerja, kan work from Iya. anywhere. Jadi bekerja bekerja from dari anywhere, iya, bekerja dari anywhere. mana saja. iya. Kan Itulah. bisa jadi mungkin jenuh, bosan di kantor terus kan. Jadi sekali-sekali kita bisa misalnya sambil ngafe di kafe gitu kan. Di kafe kita tapi sambil modalnya kerja. besar Mbak, Iya. Iya sih sebenarnya. tapi wifi-nya gratis ya. Iya. Jadi walaupun WFA Bu, kita tuh sebenarnya tetap berkinerja. Iya, karena kita memang punya target sasaran kinerja masing-masing kan. Setiap pegawai punya SKP, Iya. sasaran kinerja kepegawaiannya tiap tahunnya sudah ada. Jadi kita harus mencapai target itu gitu. Jadi sebagai ASN tuh sebenarnya sama aja ya Bu, kayak di swasta kita kayak punya kontrak kerja. Oh iya, Iya, pasti. betul. Iya. Kontrak kerja yang harus kita penuhi selama Iya, setahun iya, itu, iya. yang artinya kalau tidak terpenuhi kita ada
semacam Iya, ada punishment, konsekuensinya, punishment. iya. Terutama di tunjangan kinerjanya Iya, dong, gitu iya. kan. Kita sudah dapat tunjangan kinerja, kan tunjangan untuk bekinerja artinya. Gitu. Jadi ASN zaman dulu sama zaman sekarang tuh ya bisa dikatakanlah mengalami banyak perubahan lah ya Bu. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Ya, jadi nggak bisa lagi kita datang absen terus santai-santai gitu, Iya. enggak. Kita ada target-target Iya, yang ada harus kita target. penuhi. Iya. Oke. capaian bulanan juga, bukan hanya tahunan tapi tiap bulan kita Tiap kayak bulan, mengupload ya. eviden apa aja yang sudah kita kerjakan Kita upload evidennya di mana Mbak Dia? di aplikasi. Nah ini juga sudah berbasis online. Oh, udah berbasis online. Aplikasi namanya e-kinerja. Jadi kalau misalnya kita gaptek, kita nggak tahu teknologi, aduh ketinggalan ketinggalan. banget ya Bu. Betul. Tapi alhamdulillah semua pegawai di BKHIT Sumatera Selatan sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan dan 100%. sudah paham teknologi Iya. gitu ya Bu ya. Baiklah sobat kita podcast yang ada di rumah, seru sekali pembicaraan kita pada kali ini terkait dengan kepegawaian, cuti dan juga absen maupun WFA seperti yang sedang saat ini hangat dibicarakan oleh netizen di jagat maya. Mungkin takut kepanjangannya, takut juga bosen nanti nontonnya. Kita stop sampai di sini dulu. Nanti kita akan menyapa sobat kita podcast yang ada di rumah, tentunya dengan materi-materi dari kita podcast yang lebih menarik lainnya. Oke, tadi kita belum sempat loh Bu Mutia, Mbak Dia menyapa sobat kita podcast yang ada di rumah dengan salam dari Palembang. Bareng-bareng Mungkin ya. sebelum kita tutup kita sapa terlebih dahulu Boleh, ya. boleh. Oke, salam dari Palembang. Kita Kita Paca. Paca. Oke, baiklah kita akhiri ya Bu ya. Podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and share sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. TikTok juga kita ada, jangan lupa ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.